Posisi saya adalah seorang Kristen, tapi saya ingin mengajak orang-orang Kristen untuk kembali menyadari bahwa kekristenan itu asalnya itu dari Yudaism. Ini adalah seorang profesor John Digar dari bukunya. Dia mengatakan kekristenan bagaikan anak durhaka yang tidak mengakui orang tuanya, padahal akar kekristenan adalah Yudaisme. Tanpa Yudaisme, kekristenan tidak pernah ada. Apabila kekristenan tidak mau mengakui akarnya yang berasal dari Yudaisme, hal ini adalah penyimpangan yang paling ironis. Ya, memang kita ada perbedaan antara Yudaisme dengan kekristenan. Kita harus mengingat bahwa Yesus itu lahir di antara orang Yahudi. Dan kita harus mengingat bahwa setiap kata-kata dari Tuhan Yesus berasal dari pemikiran dan filosofi orang Yahudi. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, jangan jadi malin kundang. Kita harus tahu akar dari mana kekristenan itu berada. Ya, kekristenan di Indonesia melalui penginjilan dari Barat itu nggak salah memang. Tetapi dari situ biasanya kita melupakan bahwa kekristenan itu sesungguhnya dari Timur. Jadi perdebatan antar para rabi zaman dahulu itu sudah ada. Itulah sebabnya kalau Anda membaca tulisan dari Rasul Paulus, itu seperti dia berdebat. Jadi ada diatribe di situ, seperti seolah-olah dia berdebat. Kalau Anda membaca tulisan Rasul Paulus yang mengatakan sekali-kali tidak, nah itu Yahudi banget gitu. Nah itu perkataan itu kalau di bahasa Ibrani kan itu halillah. Jadi ada amit-amit enggak gitu. Dan itu menjadi satu kebiasaan ketika mereka sedang berdebat. Dan Rasul Paulus ini kalau memang perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Tetapi Anda harus mengingat bahwa bahasa perjanjian baru walaupun bahasa Yunani itu yang nulis itu orang Yahudi. Berarti mindsetnya tetap orang Yahudi yang diyunanikan. Itulah sebabnya ada pertentangan antara pembacaan dari Rasul Paulus dengan pembacaan dari rabi yang lain yang tidak sepaham dengan dia. Dan itu terjadi sampai hari ini. Jangankan Tritunggal, Yesus saja oleh orang Yahudi tidak dipercaya kok. Islam masih lebih baik dari Yahudi. Karena Yahudi anggap Yesus itu penyesat. Coba ingat waktu Yesus mati mereka menghadap Pilatus. Pilatus, Tuhan, ya, menurut si penyesat itu 3 hari dia akan bangkit. Orang Yahudi anggap Yesus penyesat. Yang dimana kita mempercayai Yesus itu penggenap karena dia memang lahir di Migdal Eder, yang menjadi penggenap dari semua korban-korban di bait Allah. Yang kita mempercayai kenapa bait Allah itu runtuh, karena sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Hal ini menjadi tetap berbeda. Kita berbeda dengan saudara kita dari kalangan Yudaisme, yang dimana diperkuat dengan pemahaman dari Rambam bahwa kalau mati itu berarti bukan Mesias. Just simple as that. Jadi perdebatan itu tidak hanya terjadi kala itu sampai hari ini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban
penebus salah. Saya baca bagian A dulu, Bapak. Tuhan berkehendak untuk meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan sebagai korban penebus salah. Ini luar biasa sekali. Berarti kalau Sang Mesias itu menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ini ada konsep, sebenarnya ini ada konsep kematian di sini. Karena dia adalah korban penebus salah, yang dimana korban penebusan salah dalam Perjanjian Lama itu diberikan dengan persembahan darah binatang, yang dimana di penggenapannya oleh Sang Mesias itu digenapi oleh kematian Sang Mesias. Nah, orang Kristen memandang bahwa Sang Mesias itu adalah Tuhan sendiri. Mika 5 ayat 1. Nah, itu juga dipandang oleh para rabi sebagai tempat kelahiran Sang Mesias. Dan Targum Jonathan sekali lagi melihat bahwa Bethlehem ini adalah suatu tempat yang dinubuatkan sebagai kelahiran dari Sang Mesias. Saya bacakan dalam bahasa Indonesianya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terlalu kecil untuk dihitung di antara ribuan kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku Sang Mesias. Jadi ada kata Mesias dalam Targum Jonathan. Kepercayaan ini sudah ada sebelum Yesus lahir, dan itu dicatat oleh Jonathan bin Uzziel. Yang akan berkuasa atas Israel, yaitu Dia yang namanya sudah disebutkan sejak purbakala, sejak hari-hari penciptaan. Kapan sih hari-hari penciptaan itu? Bukankah itu ada di Bereshit? Bukankah itu ada di Kejadian 3 ayat 15? Kalaupun ada klaim salah paham, kita menganggap orang Yudaisme itu salah paham, orang Yudaisme menganggap kita yang salah paham, ya tidak apa-apa, namanya itu belief. People can believe what they want to believe, bukan? Ya. Tapi dia sendiri dalam konsep Yudaisme, Mesias itu manusia, bukan Tuhan. Bahwa Masyiach adalah konsep Yahudi dan kedatangannya akan memerlukan kembali untuk membawa bangsa Yahudi ke hukum Torah dan dengan tegas mengesampingkan kepercayaan mesianik lain atau Mesias yang palsu. Karena kita belajar di sejarah sudah banyak yang mengklaim, bahkan sampai beberapa ratus tahun lalu pun masih ada, atau 100 tahun lalu di Polandia. Ya, gelar anak Tuhan ini tergantung dari mana kita melihat, dari konsep Yahudi atau konsep non-Yahudi. Karena dalam konsep Yahudi Judaism, konsep Son of God ini adalah gelar. Gelar ini digunakan buat orang-orang Yahudi yang salah atau sadik. Untuk orang sadik, tapi bukan dalam kata Son of God dalam pengertian non-Yahudi. Misalnya benar-benar dianggap anak Tuhan atau ya sama seperti itu. Jadi dalam ensiklopedia Yudaisme jelas bahwa ini gelar anak Tuhan ini diberikan kepada siapapun yang sangat saleh sadik, yaitu dalam hal ini Mesaya, ya kan. Tapi bahwa kita nggak bisa menempatkan Holy One itu kepada Mesaya atau Masya, karena Masya itu orang yang diurapi, artinya ada yang mengurapi dia. Tuh. Ini konsep Yudaisme ya. Kalau ada konsep di luar ini saya menghormati, saya tidak akan mengkritiknya, karena yang saya hanya berbicara tentang konsep yang saya yakini gitu. Jadi Mesias itu apapun dia dikasih gelar manusia dan tidak boleh dikasih gelar sebagai Tuhan atau anak Tuhan seperti penjelasan tadi. Ya kan? Karena ini nubuatan-nubuatan yang ada itu memang tafsirannya itu akan beda kalau dari sisi Islam atau kekristenan. Gitu. Bahwa
janji di dalam Yesaya dari satu-satu selamat itu adalah janji Hashem, bukan Mesias. Juru selamat atau Moshiach itu hanya satu. Moshiach itu Hashem sendiri, makanya ada ayat di dalam Tanakh itu dikatakan Hoshia et Amecha, selamatkan kami umatmu Tuhan. Jadi Hashem menyelamatkan itu, karena Hashem adalah sang juru selamat satu-satunya itu, dia mengutus mengurapi Meshiach. Tapi kita tidak menyapa utusannya itu sebagai Hakadosh Baruch Hu, atau dalam hal ini kita sapa dia sebagai Tuhan itu sendiri gitu. Judaisme yang ada saat ini, di mana ada ortodoks, konservatif, dan reform, tiga-tiganya ini sepakat tentu tidak mengakui kemesiasan dari Yeshua bar Yosef. Tapi ada tapinya, kalau ada kalangan di luar Yahudi mau menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Tuhan dan lain-lain, itu bukan, it's not our concern ya, bukan urusan kita. Arti kita tidak menghakimi non-Yahudi dalam mau menyembah apa, meyakini apa gitu.